Pagi-pagi kita di terminal bus. Kita lagi cari bus menuju ke Kek Lok Si Temple. Tempelnya gede banget. Udah dapat nih busnya 502. Kita akan menuju sini, Pekan Air Hitam, buat ke Kek Lok Si. Kita on the way ke Kek Lok Si Temple di atas gunung sana tuh. Wow, Fairyland. Ya, dan kita on the way ke sana, kita mau sarapan dulu. Alamat di mana ya? Kalau udah ke Pineng, yang paling terkenal dari Pineng makanannya apa? Harus makan kue jauh dong. Char Kway Teow. Dan ini adalah Char Kway Teow yang konon kabarnya terbaik se-Pineng. Ya, mari kita coba ya. Ya, yuk. Sampai kita guys, ini dia the famous Aleng Char Kway Teow. Tapi mereka bukanya tuh 10.30. Sekarang baru 10.15, masih 15 menit lagi. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja ya. Harus sabar untuk dapat the best. Udah jam 10.35, jadi udah lewat 5 menit dan udah rame banget di sini. Tapi tidak ada satu orang pun yang membuat langkah pertama untuk order. Jadi kayaknya semuanya tuh saling nunggu, nggak ada yang mau jadi pengorder pertama. Kalau kata Alvin, belum ada wok-nya ya, belum panas ya, belum ada apa ya, wajan yang panas gitu loh, belum dapat wanginya. Jadi kayak pada nggak mau jadi yang pertama gitu, wajannya masih dingin. Ini asli udah rame tapi nggak ada yang order loh. Tuh, udah segini rame. Kita juga nungguin orang order duluan ya. Jadi secret to makan Chinese food. Oh, itu rahasianya ya. Rahasia tuh guys. Ya, mulai mengantri guys, mulai menerima orderan. Yeay, akhirnya datang. Ini nih yang terkenal itu. Udangnya gede-gede. Cuma porsinya agak kecil guys. Ini kayaknya aku harusnya 2 porsi sih. Jadi kita dapatnya jam 11:10. Tadi kita nyampe sini 10:15 ya, about 1 hour ya. 1 jam. Tapi memang kita datangnya kecepatan. So dari jam dia buka ya 45 menit lah, about 45 minutes kita udah dapat. Dan kita termasuk yang lumayan awal karena meja-meja lain belum pada dapat. Selamat makan. Bagaimana kue tiaunya? Enak gila. Enak gila. Iya, enak-enak. Cuma agak mahal ya. Ya. Kalau di tempat-tempat lain Char Kway Teow itu kebanyakan kan 7 ringgit, 8 ringgit, 6 ringgit malah ada dan porsinya gede. Nah, ini porsinya agak kecil. Terus Iya. satu porsinya itu 10 ringgit. Tapi ada udangnya gede-gede. 2 udang lah, bukan cuma 1. Iya, ada 2 udang dan udangnya selain gede juga sudah dibersihkan ya. Iya. Udah nggak ada item-itemnya yang di tengah. Iya. Gitu. Terus kita juga beruntung karena tiba-tiba udah biru lagi, udah terang lagi. Tadi itu kita nyampe sini hujan gede. Iya. Hujannya gede banget sampai kita mikir ini kita masih bisa ke temple nggak nih. Tapi ternyata kelar kita makan udah terik lagi, udah cerah lagi. Ya. So, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Yuk. Kita lanjut naik bus 201 ke Pondok Air Hitam guys. Bayarnya 1,4 ringgit atau 1 ringgit 40 sen per orang. Siapin uang pas ya karena nggak ada kembalian. Sampai kita di pemberhentian bus, namanya Pekan Air Hitam ya. Jadi ada pasar di sini, pasar awam air hitam. Terus dari sini sebenarnya sudah mulai kelihatan ujung-ujungnya si temple. Tuh, yang di balik atap-atap tuh. Kita jalan 300 meter. By the way, di sini banyak pilihan makanan ya. Itu tadi food court besar di sana. Terus di sini ada another food court. Ada Hokkien Mee lah, ada Kway Teow lah, Kway Teow Teng, nggak tahu apa itu. Ada Char Kway Teow lah. Jadi sebenarnya nggak harus makan di tempat kita makan tadi. Kalau misalnya mau nggak repot, bisa langsung stop di sini, cari makan di sini, dan naik ke temple. Ada banyak perlengkapan sembayang juga. Wah, ini gede banget kompleks tempelnya guys. Dan dia agak-agak di atas bukit gitu. Di sepanjang jalan itu banyak toko-toko souvenir, sekaligus banyak jualan topi juga. Looks like it's a good idea to wear a hat ya. Ide bagus itu, karena panas. Di depan kita tuh ada Hospital Kebajikan Kek Lok Si. Jadi mereka juga ada rumah sakit.
Cuma biasanya kalau Buddhis gini, makanan yang tersedia di dalam vegetarian semua. Correct me if I'm wrong ya. Itu ada 24 hours accident and emergency juga. Kita udah masuk ke area Kekloksi Temple guys, dan ternyata tidak ada tiket ya, jadi free ini untuk masuknya. Sampai saat ini Kekloksi adalah kuil Buddha yang terbesar di Malaysia. Kuil ini dibangun dari tahun 1890 dan dibuka tahun 1905. Asal katanya dari bahasa Hokkien yang artinya kebahagiaan tertinggi. Kalau tadi kita lihat dari bawah, kelihatannya kompleks tempel ini begitu besar. Yes, karena ini dibangun di area seluas 12 hektar. Bukan hanya tanah yang disumbangkan, tapi dana pembangunannya juga seluruhnya merupakan sumbangan dari 5 orang pengusaha HK yang termasuk sukses di zaman tersebut. Oktober 2021 sempat terjadi kebakaran besar di tempel ini dan sampai sekarang penyebabnya belum diketahui. Di bawah itu kolam kura-kura yang tadi guys, dan di atas wah ada kura-kura besar yang mengawasi mereka. Yuk kita lihat. Wah, ini pawangnya nih paling besar. Cuma ditutup Ada jala-jala penutupnya. Ini peaceful banget suasananya di sini. Zen banget tuh, ada air ngalir. Agak banjir. Tadi hujan gede banget sih. Dari sini aja ya. By the way, ini kolam kura-kura ada artinya guys. Jadi di ajaran agama Buddha itu harus menghargai atau merespek kehidupan yang lain, termasuk juga binatang. Jadi memang ada kebiasaan untuk melepaskan binatang kembali ke alamnya, kayak misalnya kura-kura dilepas di kolam ini atau ikan dilepas ke danau. Kalau teman-teman bawa kendaraan pribadi, sebenarnya ada jalan langsung ke atas. Jadi teman-teman gak usah jalan kaki terlalu jauh, bisa langsung masuk ke gate ini. Ada lapangan parkir, ada juga gedung parkir. Tapi kalau emang naik kendaraan umum ya kita pasti akan melalui area parkiran bus dulu di bawah dan taman-taman yang tadi beserta kolam yang isi kura-kura. Pakai alas kaki yang enak ya guys, karena ini jalannya lumayan. Pagoda yang putih itu spesial banget. Ini menunjukkan diversity yang ada di Penang. Dari segi arsitektur, sepertiga bagian yang paling dasar itu adalah gaya Chinese, yang bagian tengah-tengah gayanya Thailand, dan yang paling atas kubahnya yang emas itu adalah gayanya Burma. Dan lebih dalam lagi, orang-orang Buddha di Burma dan di Thailand itu kan alirannya lebih ke Theravada. Sedangkan yang China lebih ke Mahayana. Jadi kuil ini memang didesain untuk mengakomodir semuanya. Bagian yang juga sangat penting dari Kekloksi Temple adalah patung Dewi Kuan Yin yang super besar yang ada di sebelah kiri, tapi ketutupan. Nanti kita akan naik ke sana. Dekorasi lampion kertas warna merah dan kuning yang banyak ini semakin mempercantik keindahannya Kekloksi Temple. Semakin kita naik ke atas, semakin cantik pemandangan yang bisa kita lihat. Meskipun ini udah cantik banget, tapi sebenarnya waktu terbaik untuk mengunjungi Kekloksi Temple adalah pada saat Sincha, pada saat Imlek. Kenapa gitu pas Imlek? Karena banyak lampu-lampu yang bakalan nyala terus sepanjang malam. Jadi kalau teman-teman mau ke Penang udah tahu ya kapan rencanain untuk berangkat.
Melintasi pintu bulat ini, kita akan melihat banyak sekali patung Buddha yang sedang bermeditasi sambil berdiri di atas bunga teratai. Bangunan yang ini sebenarnya ada 3 lantai, tapi yang terbuka aksesnya untuk pengunjung hanya lantai pertama dan kedua, yang lantai ketiganya enggak. Pagoda 7 lantai ini juga disebut sebagai pagoda 10.000 Buddha karena memang paling tidak ada 10.000 patung maupun ukiran Buddha di sana. Arsitektur dari tempel ini benar-benar luar biasa detail dan colorful. Ada yang tahu nggak kenapa lilin di sini bentuknya semuanya kayak nanas? Ada Xing Yan, ada marga aku di situ. Siapa yang habis pai-pai? Why all the candles shape like pineapple? Di dalam area Tempel Kek Lok-Si ada juga toko-toko souvenir yang menjual berbagai macam merchandise dari yang nggak ada hubungannya sama ibadah sampai yang alat-alat untuk ibadah. Dan semua keuntungan dari penjualan yang ada di sini itu semuanya adalah untuk pembangunan tempel. Ada cable car untuk naik ke patung Kuan Yin maupun untuk ke pagoda, terpisah ya. Disinilah lokasi dari patung Dewi Kuan Yin setinggi 30,2 meter. Patungnya terbuat dari perunggu dan dilindungi dengan pavilion yang atapnya tingginya 60 meter. Kalau buat orang-orang Chinese, Dewi Kuan Yin itu dianggap sebagai dewi kebajikan. Dan banyak yang suka pai-pai sambil minta jodoh, minta anak. Kek Lok-Si Temple lokasinya cukup tinggi dan menghadap ke laut. Jadi kalau cuacanya cerah, kita bisa melihat laut juga kota Georgetown. Tiang penopang pavilion ini ada 16 loh. Dan masing-masing itu ada ukiran-ukiran yang detail banget. Ada tulisan-tulisan Mandarin juga. Di atas ini dekat patung Dewi Kuan Yin ada tempel lagi. Dekat sendiri ya, Pak? Ayah, di sini dalam ayah. Ini belum ayah. Kak Cici berdiri jangan lu follow. Jalan, ayo, ayo. Ayo. Dia jalan, ayo. 他帮的不是我，我帮啊，有天我有。你只有你等一下，你帮我打，你这么打，你看这个人走路，小飞，你看你走就会这样走的。来，等会，你看走路就会这样。没有吧？
Kita lagi jalan nggak? Selain dinamai Pagoda 10.000 Buddha, pagoda ini juga disebut sebagai Rama Pagoda yang diambil dari nama Raja Thailand King Rama VI. Overall menarik sekali Kekloksi ini karena Buddhisme dari aliran Mahayana, Theravada maupun ritual Tionghoa semuanya berbaur jadi satu kesatuan yang harmonis. Nah ini menikmati baca bukunya tuh rajin kayak siapa? Lucy. Hai Kana, kalau dikasih buku Langsung betul. kayak siapa? Kayak aku. Kita hari terakhir explore Penang guys, jadi kita fulfill apa yang belum terlunaskan yaitu laksa. Kita order asam laksa di sini, terus karena aku belum lapar, aku ordernya ais kacang. Datang guys, ais kacang yang sangat colorful, ada cincau, ada jelly, ada kacang merahnya, dan ada sweet cornnya, dan ada something yang aku belum tahu itu apa. Ditutup dengan puncaknya, puncak kenikmatan ice cream. Terus ini adalah asam laksanya Alvin. Ya, coba aja. Coba. Selamat makan. Selamat makan. Diaduk-aduk sama Alvin. Jadi mie-nya itu gede-gede hampir kayak udon. Terus aromanya ini agak strong ya. Ya, coba aja. Bumbu-bumbunya. Cuaca seharian ini di Penang lagi hujan, berhenti kayak gitu terus guys. Tapi kita untungnya hoki sih. Di saat kita lagi mau jalan di outdoor, hujannya berhenti, terus giliran kita ada tempat berteduh, tiba-tiba hujan gede. Semoga teman-teman bisa menikmati video ini. Sorry suaranya agak serak-serak karena mungkin kena panas hujan, terus minumnya es-esan terus. By the way, masih banyak lagi yang menarik mengenai Penang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!